Om Swastiastu, Agama Siddham. Selamat pagi. Kembali dengan Tiang, Gus Lingga, Kabupaten Bali. Hari ini Tiang mau sharing sedikit tentang Dharma, tentang mungkin tentang kindness, atau mungkin ya lebih mirip tentang psikologi spiritual. Psikologi itu sebenarnya adalah suatu konsep penting dalam kehidupan yang dimana kita mengenal tentang sang diri atau sangkan paranimani. Sangkan paranimani itu kita mengenal asal muasal diri. Karena kalau kita hidup di dunia materi, di dunia burloko ini, di dunia ini sebetulnya ada 3 hal yang mungkin dikatakan itu sebagai suatu permainan atau ujian. Mungkin suatu permainan aja. Karena ada orang yang mengatakan bahwa hidup itu adalah suatu permainan saja. Ada juga mengatakan hidup itu sebagai suatu ujian. Tapi dalam konsep yang lebih dalam, ujian itu dipengaruhi oleh bagaimana cara kita berpikir dan menjadi suatu kebiasaan. Kalau di dunia pada dasarnya sebagai manusia, secara akal sehat dan secara logis kita akan pasti masuk pada wilayah konsep kesuksesan, konsep materi, dan konsep bagaimana kita menjadi seseorang yang hidup sebagai manusia. Namun pada dasarnya dalam psikologi spiritualitas ada suatu frase di mana kedamaian itu dipercaya sebagai suatu hal yang tertinggi. Tetapi ketika manusia baru mengawali kehidupan pun ada satu ruang yang terusik atau mungkin kita berada di dalam suatu yang bertemu dengan pola pikir yang berbeda. Sehingga pikiran itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karma ke depan. Nah, dalam Maslow juga disebutkan bahwa konsep kenyamanan diri, ketentraman diri, atau mungkin juga harga diri yang dari dalam Maslow dan sampai juga pada suatu ruang aktualisasi diri. Itu pun kita harus memisahkan yang namanya what we need dan what we want. Ada suatu kebutuhan dan keinginan. Karena kebutuhan seseorang berbeda-beda. Tetapi juga keinginan seseorang pun juga memiliki suatu perbedaan yang signifikan. Kalau dari suatu keinginan tertentu, seseorang itu terbelenggu pada keinginan-keinginan tertentu yang pada akhirnya mengusik juga ruang damai itu. Pada dasarnya itu menjadi suatu pola yang memberikan ketergangguan pada stabilitas mental kita. Makanya di dalam suatu psikologi spiritual, psikologi yang berhubungan dengan jiwa, ada masanya ketika apa yang di dalam pencarian di dunia itu adalah suatu pola-pola karma. Dalam konteks kehinduan itu ada disebutkan mantra tentang ayu werdi asa werdi pratnya suka seyam dharma santana sakti pancar sakti daya. Maksudnya adalah karma atau kesuksesan itu adalah berasal dari kesuksesan itu pun
bisa didefinisikan sebagai Ayu Werdi ada suatu kebahagiaan, Yase Werdi ada suatu ruang panjang umur, Werdi Pratnyan ada suatu ruang kecerdasan kognitif atau kebutuhan kognitif yang bisa kita dapatkan. Suka Sriam itu adalah suka kebahagiaan dalam hati. Suka Sriam itu suka Sriam itu artinya kebahagiaan kesuksesan materi. Kemudian ada juga Dharma Santana itu artinya keturunan yang baik. Itu adalah sabda Werdi yang intinya berasal juga dari habit kita. Selain itu, di sisi lain ada ruang kehancuran ketika habit kita itu menjadi suatu hal yang kurang baik. Misalkan dalam konsep ini itu ada namanya dukkha lara roga sangsaya. Dukkha lara roga sangsaya itu masih berada dalam dunia. Dukkha itu ya kesakitan, lara itu adalah uh, dukkha itu kesedihan, lara itu adalah kecewaan, kemudian roga itu adalah fisik, kemudian sangsaya itu kesengsaraan. Semua itu berhubungan dengan sebagai bagian dari oposisi dari sabda Werdi itu. Kalau dalam filosofis itu dikatakan sebagai bagian dari pastunya Tridurga, kemudian sabda Werdi itu adalah keberkahan dari Betari Umo. Seperti itu mungkin dalam universalnya. Kehidupan dunia pun pada dasarnya dalam konsep samawi itu ada namanya Seven Deadly Sin. Kalau dalam konsep kehinduan itu ada namanya Sarlipu, ada mungkin Saptatimira, lalu ada dari perilaku itu ada Satatatai. Kemudian selanjutnya itu bagaimana habit itu menjadi bagian dari dalam diri dan menciptakan sendiri dukkha lara roga sangsaya. Menjauh dari ayu apa namanya Saptawardi itu. Perjalanan dari Saptawardi itu pada dasarnya adalah bagaimana sang dharma itu ada dalam diri kita. Sang dharma itu pun suatu hal yang universal. Kalau dari konsep agama itu ageming sang budi. Bagaimana kita memberikan pemahaman tentang budi atau agama budi. Kalau sudah sampai pada hidup kita itu adalah sebagai bagian dari semesta yang meluangkan sejenak waktu kita di dunia ini untuk memberikan ajaran, memberikan perilaku atau memberikan pola pikir tentang dhamma, tentang dharma. Nah, pada saat itu secara tidak langsung semesta pun menjawab dengan memberikan berkat-berkat beliau. Kalau dari Trimurti pun ada dikatakan bahwa ide yang Saraswati itu pasti berhubungan dengan konsep Brahma. Brahma itu adalah suatu penciptaan. Jadi ada dari knowledge kita akan bisa menciptakan sesuatu hal yang Brahma ning dewek. Kemudian dari itu kita akan bertemu dengan namanya Vaisnawa atau Wisnu yang memberikan suatu pemeliharaan terhadap apa yang bisa kita jalani di sini. Pemeliharaan terhadap kesehatan, pemeliharaan terhadap apa yang kita buat dari Brahma itu. Nah, kalau misalkan ada permaisurinya atau mungkin ada pasangannya itu Laksmi atau Betari Sri, itu namanya keberkahan. Ketika kita bisa melakukan suatu penciptaan tertentu, kita bisa memeliharanya ketika dan menghasilkan suatu keberkahan. Keberkahan yang artinya materi Sri yang membantu pun membantu suka membantu. Lalu
selanjutnya baru ada namanya siwa kalaning samasta buana langga. Siwa itu bisa dikatakan sebagai sang waktu juga karena ada nanya samantara kali itu sebagai ruang waktu. Yang ada kita tidak bisa terbebas dari waktu itu sendiri. Bahkan dari konsep kuantum atau mungkin konsep EMC kuadrat itu ada satu batas. Bagaimana waktu kita bisa melewati konstanta ya, apa namanya konstanta si kuadrat itu ya. Dan ada keteraturan sendiri ketika kita membahas tentang ilmu matematik itu ada pi 3,14 atau mungkin juga ada bahasa-bahasa lain dari konstanta yang ternyata itu adalah suatu keteraturan sendiri. Nah itu yang ditemukan oleh konstanta ilmu matematika. Nah terlepas dari itu ada batas waktu kita berada di sini sampai juga di sini juga ada batas waktunya. Lalu kemudian hadir saktinya yaitu tari Durga dan tari Uma. Tari Uma adalah yang memberikan oh niki cening itu oh, ini anak saya sudah melakukan ini anak saya sudah bisa melakukan satu karma yang baik sehingga diberikan pola-pola kehidupan yang sabdawardi itu mendapatkan sabdawardi itu. Lalu di sisi lain ketika suatu waktu seorang itu lepas dari kehidupan budi pekertinya, kemudian dharmanya atau kemudian ramatan dia alaminya, kemudian konsep kasihnya, kemudian ada bahasa-bahasa lain yang berhubungan dengan kindness, pada saat itulah sang Durgawi itu hadir. Sang Durga itu yang akan memberikan duka sang salim bersama pasukan. Dia termasuk juga kesehatan dari fisiknya yang berhubungan dengan apa namanya energinya, kemudian juga kesehatan dari pikiran. Mungkin itu saja kalau tentang hal lain seperti yang biasa saya lakukan seperti tenung mungkin wariga dan sebagainya mungkin saya simpan dulu dan mungkin sharing aja dengan ya ada masanya ketika Sabda Palwan itu hadir memberikan cerita tentang agama Budi ya pada saat itu mungkin kita bisa menyadari bahwa jejak-jejak atau proses-proses kita hidup itu kita telah mau menjalani berbagai hal yang mengandung ruang kindness atau ruang dharma atau ruang rahmatan atau ada kita memberikan suatu hal buruk busuk di kehidupan. Dharma sangkala itu mungkin ketika kita baru bangun pagi melihat ini jam 6 pagi jam 6 pagi. Oh, matahari masih terbit dari timur. Kemudian kita berpikir baru bangun, oh ternyata ini jam 6 ya, jam 6 pagi apa sore ya. Ketika kita berpikir bahwa sore itu ada di jam 6 pagi, itu pada saat itulah matahari terbit dari barat. Bukannya seperti itu ya. Kalau sudah kayak begitu ya, matahari terbit dari barat mungkin sekarang sudah saatnya uh, pralaya di kehidupan. Ya, mungkin seperti itu. Saya nggak tahu. Oke, terima kasih. Salam saya Gus Lingga.